Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian di rumah kalian masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita kembali lagi berjumpa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap dan detailnya, perlu kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya untuk selalu tetap semangat belajar, dan tentunya juga harus semangat menjaga kesehatan. Baiklah siswa-siswi semuanya, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan kelima, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, bukan lagi materi yang sama seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, materinya apa? Nanti akan saya beritahukan ke kalian semuanya. Jadi silahkan untuk kalian yang belum persiapan alat tulis kalian masing-masing, bisa mulai dari sekarang. Kalian bisa menyiapkan buku catatan, ballpoint, ataupun kebutuhan alat tulis lainnya. Jadi apabila nanti ada yang perlu kalian catat, bisa secepatnya kalian catat di buku kalian masing-masing untuk keperluan kalian sendiri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang baru yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, materinya itu adalah tentang karya ilmiah. Materi ini saya sendiri yang menyampaikan dan saya yang menyusun, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Jadi silahkan kalian semuanya untuk menyimak tayangan informasi penjelasan materi dalam video saya kali ini dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami seutuhnya. Mohon untuk tidak terpotong-potong sedikit pun, supaya nantinya kalian benar-benar fokus dan maksimal dalam menyimak informasinya. Seperti itu ya siswa-siswi semuanya. Kita lanjutkan lagi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Kemudian, yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita, yaitu nantinya kalian diharapkan mampu untuk menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Jadi nanti kita akan mempelajari awal seputar karya ilmiah. Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali.
Peta konsep untuk materi kali ini antara lain ada 6 submateri yang akan kita bahas, meliputi yang pertama ada pengertian karya ilmiah. Kemudian yang kedua, tujuan karya ilmiah. Yang ketiga, submaterinya adalah tentang manfaat dan fungsi karya ilmiah. Kemudian yang keempat yaitu tentang ciri-ciri karya ilmiah. Yang kelima, tentang macam-macam karya ilmiah. Dan yang keenam, materi yang akan dibahas berikutnya adalah bentuk-bentuk karya ilmiah. Ini adalah peta konsep untuk materi pada pertemuan kali ini. Yang selanjutnya akan kita bahas poin yang pertama dari peta konsep tadi, yaitu tentang pengertian karya ilmiah. Nah, di sini karya ilmiah itu juga ada yang menyebutnya dengan karya tulis ilmiah. Jadi sebenarnya ini adalah dua istilah yang sama, hanya beda penyebutannya. Ada yang sederhana, ada yang jauh lebih luas ya. Baik, pengertian dari karya ilmiah itu sendiri adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ini adalah pengertian dari karya ilmiah. Paham ya? Baik, berikutnya kita akan belajar tentang tujuan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya apa saja? Yang pertama, tujuan karya ilmiah itu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Ini tujuan karya ilmiah yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan dari karya ilmiah itu adalah berupa makalah ilmiah yang telah ditulis. Ini diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Ini tujuan dari karya ilmiah. Yang selanjutnya masih berupa tujuan dari karya ilmiah. Yang ketiga, bahwa ada foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen ya, berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Ini jadi untuk kalangan mahasiswa. Kemudian tujuan yang keempat, tujuan dari karya ilmiah adalah untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Nah, yang kelima, tujuannya adalah melatih keterampilan dasar melakukan penelitian.
Ini adalah tujuan yang berikutnya dari tujuan karya ilmiah. Bisa dipahami dan dimengerti ya siswa-siswi semuanya. Yang selanjutnya, kita akan belajar ke materi yang ketiga, yaitu tentang manfaat dan fungsi karya ilmiah. Nah, kita akan pelajari satu persatunya. Yang pertama, kita akan membuka informasi tentang manfaat karya ilmiah. Kira-kira apa? Ayo, ada yang sudah tahu manfaat dari karya ilmiah itu apa? Baik, akan langsung saya sampaikan dan tunjukkan untuk kalian semuanya manfaat dari karya ilmiah. Silahkan kalian simak kembali informasi tayangan video dari saya ya. Yang pertama, manfaat karya ilmiah adalah untuk melatih. Nah, melatih apa? Untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kemudian manfaat yang kedua adalah melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ini manfaat karya ilmiah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Kemudian yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketujuh, manfaat dari karya ilmiah itu adalah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Ini manfaat karya ilmiah. Nah, setelah kalian mengetahui manfaat karya ilmiah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah atau fungsi karya tulis ilmiah adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Ini fungsi karya ilmiah. Bisa dimengerti ya? Baiklah siswa dan siswi semuanya, mari kita lanjutkan kembali penjelasannya ya. Baik, sekarang kita masuk ke informasi materi atau submateri yang nomor 4, yaitu tentang ciri-ciri karya ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri karya ilmiah, di antaranya yang pertama, struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan
gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Sedangkan ciri-ciri karya ilmiah yang keempat yaitu bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Ini ciri-ciri karya ilmiah. Paham ya semuanya? Baik, kita lanjutkan kembali. Kita akan belajar materi yang berikutnya, poin nomor 5, yaitu tentang macam-macam karya ilmiah. Dalam sebuah karya ilmiah, banyak sekali macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis atau macam-macam karya ilmiah itu sendiri apa? Silahkan kalian lihat, simak, dan pahami ya. Akan saya tunjukkan langsung macam-macam dari karya ilmiah itu. Silahkan dilihat, saya tunjukkan mulai dari sekarang. Yang pertama ada skripsi. Kemudian yang kedua ada tesis. Yang ketiga ada disertasi. Yang keempat ada makalah. Yang kelima artikel. Yang keenam paper. Kemudian yang ketujuh kertas kerja atau work paper ya. Jadi ada 7 macam-macam karya ilmiah. Nah, yang selanjutnya akan saya tunjukkan untuk kalian semuanya penjelasan dari macam-macam karya ilmiah secara satu persatu ya. Nah, nanti silahkan kalian lihat, kalian baca, kalian pahami informasi penjelasannya, karena nanti tidak akan saya sampaikan dari alat bicara saya, jadi akan saya tunjukkan satu persatu, kalian pahami secara cepat, kalian baca secara cepat agar kalian bisa mengerti secara cepat pula. Seperti itu ya siswa dan siswi semuanya. Baik, kalau sudah siap akan saya tunjukkan saja mulai dari sekarang informasi secara lengkapnya dari macam-macam karya ilmiah.
penjelasan secara singkatnya, ringkasnya seputar macam-macam karya ilmiah. Yang berikutnya, kita masuk ke poin yang nomor 6, ada bentuk-bentuk karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Nah, secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, ada bentuk populer, kemudian yang kedua, ada bentuk semi formal, yang ketiga, ada bentuk formal. Nah, dari ketiga jenis ini juga ada penjelasannya masing-masing. Nanti kembali lagi, silahkan kalian pahami, silahkan kalian simak, dan tentunya juga harus kalian baca secara cepat informasi penjelasan singkat dari bentuk-bentuk karya ilmiah. Nanti tidak akan saya sampaikan dari alat bicara saya, jadi saya langsung tunjukkan saja tampilannya satu persatu ya. Bisa saya mulai dari sekarang. Ya, ini adalah 3 macam bentuk-bentuk dari karya ilmiah. Bisa dimengerti ya siswa dan siswi semuanya? Baik, yang selanjutnya, demikianlah tadi informasi penjelasan materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Kiranya bisa kalian pahami seutuhnya informasinya dari awal sampai akhir. Ada pepatah bijak yang bisa kalian jadikan sebagai motivasi atau penyemangat belajar buat kalian masing-masing. Di mana informasi pepatah bijak itu seperti ini. Petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak kalian belajar. Semoga bisa kalian petik hikmah dari kalian belajar. Paham ya? Baiklah siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Untuk penjelasan materi dari saya pada pertemuan kali ini, mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan apabila ada yang masih belum paham, bisa kalian buka kembali tayangan video saya ini dari awal sampai akhir. Jangan terpotong-potong sedikit pun, agar kalian bisa memahami informasi tersebut secara keseluruhan. Dan apabila ada yang masih belum bisa tersampaikan secara luas dari saya atau secara lengkap, saya mohon maaf. Kiranya itu saja penjelasan materi dari saya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.